Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be capping like a snitch, no thoughts, no stats. New hoes, 10 toes, new guac, new bands, new whip, new chips, new kicks. We fell inside of my club. We fell inside of my club. También la visita Niki. Agora toda chave. Passa por ali. Fell inside of my club. También la visita Niki. Agora toda chave. Passa por ali. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan kalian tutor bagaimana cara membuat sebuah video sinematik jedak-jeduk menggunakan aplikasi Alit-Motion. Sebelum memulai sebuah proyek baru, diharapkan kalian memilih bentuk video 19:6 dengan resolusi video 1080p dan frame rate pada videonya 30 fps serta berlatar belakang hitam. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah memasukkan video sinematiknya dan lagu yang akan saya gunakan. Sebelum kita memberikan efek pada videonya, langkah pertama kita potong videonya sesuai beat pada lagu yang akan saya pakai. Oke, jadi di sini saya akan potong videonya sesuai dengan beat untuk memberikan efek jeduk-jeduknya. Jadi yang pertama kita klik videonya, kemudian kita pilih yang efeknya untuk memisahkan ini ya teman-teman, untuk membagikan menjadi beberapa video. Jadi di sini, nah di sini sudah terbagi menjadi 2 video teman-teman. Langkah selanjutnya sama ya teman-teman. Jadi kita pergi ke beat berikutnya, kemudian kita klik, lalu kita potong. Oke, jadi langkah ini kita buat sampai dengan benar-benar videonya terpotong semua ya teman-teman. Jadi kita bikinnya tuh sama. Kita tinggal klik videonya, kita bagi, klik videonya kita bagi terus sampai dengan di video akhir ya teman-teman, atau di beat yang paling akhir. Oke teman-teman. Jadi di sini versi jeduk-jeduknya saya akan memberikan ada beberapa efek ya teman-teman. Oke teman-teman. Jadi di sini videonya sudah terpotong ya teman-teman sesuai beat yang akan kita berikan efek jeduk-jeduknya. Oke teman-teman. Nah sekarang langkah selanjutnya kita di video yang pertama, di video awal ini ya teman-teman, kita akan berikan efek, yaitu kita klik videonya, kemudian kita pergi ke yang namanya efek, lalu tambahkan efek. Di sini kita pergi warna dan cahaya, kemudian kita cari efek yang namanya paparan gamma. Oke, di sini pada efek paparan gamma kita tidak merubah apapun. Langkah selanjutnya kita kembali, kemudian kita pergi lagi ke efek, lalu tambahkan efek. Kemudian kita pergi ke yang namanya distorsi warp. Sorry teman-teman. Jadi kita pergi ke move transform ya teman-teman. Kemudian kita cari efek yang namanya ombang-ambing. Kemudian kita klik efek ombang-ambingnya. Sudutnya itu kita rubah menjadi 72,00 ya. Dengan frekuensinya tetap 2,00 dan magnitudenya kita kasih 74,85. Kemudian kita kembali. Oke, kita kembali. Nah, di sini sudah ada efek untuk bagian awalnya. Kemudian kita pergi ke video kedua, video potongan kedua ya teman-teman. Jadi di sini efeknya akan berbeda lagi. Oke, jadi pertama kita klik videonya, kemudian kita tambahkan efek. Kemudian kita pergi ke namanya distorsi warp ya teman-teman. Lalu kemudian kita pergi ke efek yang namanya ubin. Oke. Kemudian pada efek ubin juga kita tidak akan merubah apapun. Lalu kita tetap kembali. Lalu kita pergi lagi ke efek dan tambahkan efek. Kemudian kita pergi ke distorsi warp lagi. Kita cari efek yang namanya lengkungan gelombang ya teman-teman. Oke. Lengkungan gelombang. Kemudian kita berikan keyframe awalnya. Keyframe awalnya teman-teman, kita tekan tahan lalu kasih dipinggirkan. Oke. Pada keyframe awal ini tahapnya itu kita kasih 0,50 ya teman-teman. Pada keyframe awalnya kita kasih 0,50. Kemudian kita pergi ke keyframe tengahnya. Oke, keyframe tengahnya ini teman-teman. Keyframe tengahnya itu kita kasih
1,00 ya teman-teman. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke kufra bagian tahap ya teman-teman. Kita klik kufranya, kemudian kita atur seperti ini ya teman-teman. Kita atur seperti ini. Oke. Kemudian kita kembali. Lalu kita pergi lagi ke magnitude ya teman-teman. Kita pergi ke magnitude. Di sini kita juga memberikan keyframe pada magnitude, yaitu kita keyframe awalnya itu kita kasih magnitude-nya 4,5 keyframe awal ya teman-teman. Terus di keyframe tengahnya kita kasih keyframe itu 0,2 ya teman-teman. Kita kasih 0,2 ya. Oke. Kemudian pada magnitude juga kita akan berikan efek juga. Kita akan memberikan kufra ya teman-teman. Jadi kita akan pergi ke kufra, terus kita atur seperti ini model kufra ya teman-teman. Oke, sorry teman-teman. Seperti ini. Oke, kemudian kita kembali lagi. Oke, kemudian kita pergi lagi ke efek, lalu kita tambahkan efek. Di sini kita pergi lagi ke efek yang sama ya teman-teman. Jadi kita pergi lagi ke efek lengkungan gelombang. Nah, pada efek yang kedua ini lengkungan gelombang, yang kita ubah itu adalah arahnya. Arahnya itu menjadi min 45,0 derajat ya teman-teman. Di sini kita kasih min 45,0 derajat. Kemudian kita pergi lagi ke efek, kemudian tambahkan efek lagi. Di sini kita pergi ke distorsi warp, kemudian kita cari efek yang namanya turbulence displace ya teman-teman. Oke, ini turbulence displace. Oke, kemudian kita klik, lalu di sini yang kita ubah adalah kita pergi ke posisi. Kemudian di sini kan ada X dan Y. Jadi Y-nya itu tidak perlu kita ubah. Yang kita ubah itu adalah cuman X-nya. Jadi kita klik di X-nya, kemudian kita atur X-nya itu sekitar 65 ya teman-teman. Sekitar 65. Kemudian kita pergi ke kekuatan. Di sini kita kasih keyframe juga. Kita kasih keyframe. Di sini keyframe-nya itu kekuatan sekitar 0,250 ya teman-teman. Lalu kita kasih keyframe akhirnya. Kita kasih keyframe akhirnya itu 0,00 ya teman-teman. Jadi kita kasih keyframe akhirnya itu 0,00. Oke. Kemudian kita pergi ke kufra ya teman-teman. Kufra pada kekuatan. Terus kita tekan kufra, lalu kita atur seperti ini. Model kufra ya teman-teman. Kita atur seperti ini. Lalu kita kembali lagi. Nah, di sini kita pergi lagi. Nah, di sini kan ada sumbu. Di sini kan berada di sumbu R ya teman-teman. Jadi di sini kita ubah menjadi XY ya teman-teman. Di sini kita ubah jadi XY. Kemudian kita pergi ke skala. Skala juga kita kasih keyframe. Kita kasih keyframe itu skalanya keyframe awalnya itu 2,225 ya teman-teman. Keyframe awalnya itu sekitar 2,25 ya teman-teman. Oke. Kemudian kita kasih keyframe akhirnya juga itu sekitaran 0,01 ya teman-teman. 0,01. Oke. Oke. 0,01 ya. Sabar ya teman-teman. Oke. Kemudian kita kembali lagi. Kemudian kita pergi ke efek lagi, kemudian kita tambahkan efek. Nah, di sini kita pergi ke yang namanya move transform ya teman-teman. Move transform. Kemudian kita cari efek yang namanya
pemindahan acam ya teman. Oke, ini ya teman-teman, pemindahan acam. Oke, pemindahan acam. Nah, di sini kita kasih keyframe awal. Di sini kita kasih keyframe awal dan magnitudenya itu 50 dan kita kasih cover akhirnya itu sekitaran 0 ya teman-teman. Oke, 0. Kemudian kita kasih kufra pada magnitud. Kita pergi ke kufra ya teman-teman. Lalu kita atur seperti ini. Oke. Kita atur seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sabar ya teman-teman. Oke, kita atur seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita kembali lagi. Lalu kita pergi ke speed. Lalu di sini kita berikan keyframe awal juga. Nah, di sini keyframe awalnya itu 0,00 tetap. Kemudian kita pergi ke keyframe akhirnya. Itu kita kasih 0,25 ya teman-teman. Kita kasih 0,25. Oke. Kemudian kita kembali. Di sini kita pergi lagi ke efek. Kemudian kita tambahkan efek. Di sini kita pergi ke yang namanya Add G ya teman-teman. Kita pergi ke Add G. Lalu kita pilih yang namanya efek glow scan. Oke. Lalu kita klik. Di sini kita kasih keyframe. Kita kasih keyframe pada threshold ya teman-teman. Di sini kita kasih keyframe awalnya itu 1,00. Oke, lalu kita kasih keyframe akhirnya itu, kita kasih berikan keyframe akhirnya itu sekitar 0 ya teman-teman. Oke, kemudian kita kembali lagi. Terus yang berikutnya kita pergi lagi ke efek ya teman-teman. Kita pergi lagi ke efek, lalu kita tambahkan efek. Di sini kita pergi warna dan cahaya, lalu kita pilih efek yang namanya paparan gamma ya teman-teman. Jadi di sini pada efek paparan gamma kita kasih exposure-nya itu, keyframe awalnya itu kita kasih 1,20 ya teman-teman. Kita kasih 1,20. Oke. Lalu kita kasih keyframe tengahnya itu, kita kasih keyframe tengahnya itu 0 ya teman-teman, 0,00. Kita kasih keyframe-nya itu 0,00. Oke. Kemudian kita kembali. Lalu kita tambahkan efek lagi. Kita tambahkan efek, kita pergi ke yang namanya blur, lalu pilih blur gerak ya teman-teman. Buram gerak. Oke. Kemudian kita pilih efek buram gerak, lalu kita atur tone-nya itu sekitar 0,30 ya teman-teman. Kita atur 0,30. Oke, kita 0,30 ya teman-teman. Kita kembali lagi. Oke. Nah, di pada efek yang kedua ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita pergi ke video yang ketiga. Kita pergi ke video yang ketiga, potongan video yang ketiga. Di sini kita akan memberikan efek yang berbeda lagi. Oke, jadi kita pergi ke efek, lalu tambahkan efek lagi. Kemudian kita pergi ke namanya efek distorsi warp. Kemudian kita pilih efek namanya ubin. Kita pilih efek namanya ubin. Di sini potongnya itu kita kasih sekitar 1,030 ya teman-teman. Oke, 1,030. Lalu kita kembali lagi. Kita efek, pergi ke efek, lalu tambahkan efek lagi. Kita pergi ke yang namanya move transform. Kemudian kita pilih efek yang namanya ombang-ambing ya teman-teman. Lalu kita pergi ke efek ombang-ambing. Di sini pada efek ombang-ambing kita kasih keyframe ya teman-teman. Kita kasih keyframe. Itu keyframe awalnya itu kita kasih sudut 150 180,00 ya teman-teman. Dan keyframe kita kasih keyframe akhirnya itu, tambahkan keyframe, kita kasih sudutnya itu sekitaran oke, 90,00 ya teman-teman. Oke. Kemudian
kita pergi ke magnitude. Nah, magnitude ini kita kasih keyframe juga. Keyframe awalnya itu kita kasih tetap ya teman-teman. Kemudian pada keyframe akhir kita kasih sekitaran 77,85 teman-teman. Jadi kita kasih keyframe akhirnya sekitaran 77. Oke, sabar ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita kasih 74,85 teman. Sorry. Lalu kita kembali. Di sini kita pergi ke efek lagi. Kemudian kita tambahkan efek. Nah, di sini kita akan cari yang namanya efek ayun ya teman-teman. Jadi kita pergi ke move transform, lalu kita klik ayun. Sini ayun. Nah, ayunnya itu kita kasih frekuensi sekitar 1,11 ya teman-teman. 1,11. Oke, sabar ya teman-teman. Oke, kita pergi ke sini. Di sini kita kasih itu sekitaran gini ya teman-teman, sabar. Oke, sabar. Itu kita kasih sekitaran 1,11 ya teman-teman. Kita kasih 1,11 teman-teman. Oke. Kemudian kita pergi ke sudut. Sudutnya itu kita kasih negatif 4,0 ya teman-teman. Kita kasih sudutnya itu sorry ya teman-teman, kebalik ya. Kita kasih sekitaran 4,0 ya teman-teman. Oke. Lalu kita kasih pergi ke sudut 2-nya itu kita kasih 0,2 ya teman-teman. Kita kasih efeknya itu sudut yang kedua itu 2,0 ya teman-teman. 2,0. Oke teman-teman. Kemudian kita kembali lagi, lalu kita pergi ke efek lagi, kita tambahkan efek. Nah, di sini kita pergi lagi ke warna dan cahaya, lalu kita pilih efek yang namanya paparan gamma. Kita atur, kita kasih keyframe awal pada exposure. Di sini kita kasih 1,20. Kita kasih 1,20. Oke. Lalu kita pergi ke keyframe tengahnya. Kita kasih keyframe. Kita kasih keyframe tengahnya itu sekitar 0,00 ya teman-teman. Dari sini kita kasih 0,00. Oke, kita kembali. Kemudian kita tambahkan efek. Kemudian kita pilih yang namanya blur, lalu pergi ke yang namanya efek buram gerak ya teman-teman. Buram gerak. Nah, di sini kita kasih tone-nya itu 0,40 ya teman-teman. Kita kasih efeknya itu tone-nya itu 0,40. Kita kembali. Nah, setelah ini kan ada efek yang berbeda dari ketiga videonya. Lalu dan terus yang ke belakang ini belum diberi efek ya teman-teman. Jadi cara untuk menyalurkan efek pada efek jerik-jeriknya itu yang pertama, pada video yang kedua saya akan salinkan pada video yang kedua ini. Itu caranya seperti kita klik tanda 3 titik di bawah sebelah kanan, sebelah kiri bawah ya teman-teman. Tadi kita klik, lalu kita pilih salin efek. Oke, kita kembali. Kemudian kita pergi ke videonya itu yang urutan ke 4 ya teman-teman. Jadi ini lompat 3 video ya teman-teman. Ini lompat 3 video. Nah, di sini kita pilih efek, lalu kita klik 3 titik tanda sebelah kiri bawah, lalu kita tempel efek ya teman-teman. Lalu kita kembali lagi. Nah, di sini kita akan pergi lagi. Lompat lagi beberapa video. Di sini kita ganti efeknya itu pada saat pergantian
video sinematiknya ya teman-teman. Jadi kita klik di sini, kita pilih pergi ke efek, kita klik tiga tanda titik ya teman-teman, kita tempel efek lagi, terus kita kembali, lalu kita pergi lagi ke pergantian video berikutnya. Oke, di mana teman-teman sabar? Oke, di sini ya teman-teman, kita pergi ke efek, kita tempelkan lagi. Oke, terus kita kembali teman-teman. Lalu kita kembali ke video awalnya teman-teman. Oke. Nah, di sini yang tersisa adalah video yang terakhir. Di sini kita akan salinkan efeknya juga dari video ini ke video sisa yang belum kita berikan efek apapun ya teman-teman. Jadi kita pergi ke efek, lalu kita tekan tanda 3 titik ini, kita salin efek. Oke, kita kembali. Lalu video yang belum diberi efek ya itu kita berikan efek ya teman-teman. Efek yang pada saat video yang ketiga yang tadi ya teman-teman. Oke, jadi kita klik efek, kita tempelkan semua. Oke. Jadi di sini efek kita tempel. Usahakan kita tempelnya itu semua video ya teman-teman. Oke. Oke. Lalu kita tempelkan efek, kita kembali. Kita tempel efek, kita tempelkan lagi. Oke. Oke, di sini ada efek ya teman-teman. Nah, di sini kita kasih tempelkan efek. Usahakan itu efeknya itu harus tertempel semua ya teman-teman. Jangan sampai ada yang kekurangan sedikit pun ya teman-teman. Oke. Oke. Sini kita kasih tempelkan efek seluruhnya. Oke, lagi 2 video ya teman-teman. Oke. Nah, di sini saya sudah memberikan efek ya teman-teman. Nah, ini efek sinematik jedek-jedeknya sudah selesai teman-teman. Jangan lupa ditonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian semua agar video ini bermanfaat dan terus berkarya teman-teman. Oke.